Selanjutnya, kita akan membuat ulir luar. Pada data teknis, kita akan memanggil T3. Kemudian, kita akan menggunakan G95, kecepatan spindle 1000, dan dengan M3. Pada gerakan toolnya, saya menggunakan G00 ke X25 Z10. Untuk melakukan threading, kita menggunakan cycle 99 yang terdapat di turning, kemudian thread, dan pilih thread long. Di sini, kita kembali mengisi tabelnya. Pertama, ada SPL, yaitu titik awal pengerjaan thread. Jika dari Z0, maka kita isi 0. Kemudian DM1, yaitu diameter awal ulir, kita isi 20. Kemudian FPL, yaitu titik akhir pengerjaan thread, kita isi minus 18. DM2 adalah diameter akhir ulir. Di sini sama saja dengan DM1, maka kita isi 20. APP adalah jarak aman saat akan melakukan threading. ROP adalah run out path, di mana panjang ulir yang akan semakin datar seperti pada gambar. Kita tidak menggunakan ini, jadi kita buat 0 saja. TDEP adalah kedalaman ulir. Kemudian FAL adalah finishing allowance. Selanjutnya ada yang, yaitu sudut makan seperti pada gambar. Kita isi 29. NSP ini adalah besar sudut untuk memulai threading. Di sini kita buat 0 karena kita hanya membuat satu ulir saja. NRC adalah number of roughing cuts. Misal kita isi 8, maka mesin akan menghitung sendiri berapa kedalaman potong yang akan dilakukan. Sampai 8 kali, maka akan mencapai kedalaman TDEP. NID adalah banyaknya finishing yang dilakukan tanpa mengurangi dimensi, yang bertujuan untuk memastikan tidak ada chip yang tersisa. Misal saya isi 2. Pit adalah jarak ulir, saya isi 2,5. Vari di sini adalah metode roughing yang kita lakukan. Ada beberapa pilihan yang tersedia. Di sini saya menggunakan 300-101. NUMTH adalah banyak alur yang dibuat. Kita isi 1. FRT kita isi 2. Selanjutnya ada PITA, yaitu satuan pit yang kita gunakan. 1 untuk milimeter dan 2 untuk TPI. Kita gunakan 1. Setelah semua terisi, kita klik OK. Lalu kita kembalikan tool posisi aman dengan G00 ke X100 Z100 dan ditambahkan dengan M01. Tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan tapping dengan ukuran M6x1 dan dengan kedalaman 18 mm. Untuk itu, ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Pertama, ada center drilling, deep drilling, dan terakhir tapping. Langkah pertama adalah center drilling, dan kita perlu menambahkan tool baru pada offset. Klik New Tool, kemudian pilih Drilling Tool. Kita isi tool 4. Edge position yang sudah sesuai, kemudian klik OK. Pada center drilling, biasanya kita cukup menggunakan drilling tool dengan jari-jari setengah dari jari-jari tapping. Cukup kita isi 1,5 saja. Kemudian X dan Z kita isi 100. Lalu kita kembali ke program. Saya panggil toolnya, lalu saya gunakan G17 untuk bidang kerja XY, sehingga sumbu kerja tool sejajar dengan sumbu Z atau benda kerja. Kemudian G96 dan dengan S250 dan M3. Pada gerakan toolnya, saya gerakkan tool dengan G00 ke X0 Z10. Kemudian saya klik icon drill, pilih center drilling, dan pilih kembali center drilling. Sekarang kita isi datanya. RTP adalah jarak absolut saat penarikan tool. Kita isi 10. RFP adalah jarak absolut permukaan benda kerja dengan titik referensi. Karena permukaannya pada titik referensi, kita isi 0. SDIS adalah safety distance, di mana
tool akan bergerak sesuai dengan feed rate yang telah ditentukan. Kita isi 2. Tanda panah warna merah mengartikan gerakan tool secara cepat seperti perintah G00. DP adalah kedalaman drill. Karena ini hanya center drilling, kedalaman cukup -3, tidak jauh dari diameter tool yang digunakan. DPR adalah kedalaman drill terhadap reference plane. Jika DP sudah diisi, DPR tidak perlu diisi lagi. DTB adalah dwell time saat berada di kedalaman DP. Kita nolkan saja. Setelah itu, kita klik OK. Lalu, tool dikembalikan ke posisi aman dengan G00 ke X100 Z100 dan ditambahkan dengan F01. Berikutnya, kita melakukan deep hole drilling dengan diameter 5 mm. Untuk itu, kita perlu menambah tool baru lagi. Klik New Tool dan pilih Drilling Tool. Kita isi 5 agar nama tool berurut dan lebih mudah diingat. Edge Position 7, lalu klik OK. Selanjutnya, pada data tool 5, kita isi saja X dan Z 100 dan kemudian radius isi 2,5. Kita kembali ke program. Kita panggil toolnya dengan T5D1, lalu saya gunakan G17, G96 dengan S250 dan M3. Pada gerakan toolnya, gunakan G00 ke X0 Z10. Kemudian pada drill, pilih deep hole drilling dan kita isi data cycle-nya. Pada RTP, kita isi 10, RFP 0, dan SDIS 2, sama dengan data yang tadi. Kemudian, DP yang kita perlukan adalah -21 dan DPR kita kosongkan saja. FDEP adalah kedalaman drilling pertama sebelum dilakukan penarikan atau retraction, dan kemudian drilling lagi, tarik lagi, sampai kedalaman DP. Di sini kita isi -7 sehingga drilling dilakukan sebanyak 3 kali sampai kedalaman 21 mm. FDPR adalah FDEP dengan kedalaman relatif reference plane, sehingga juga dapat kita kosongkan saja. Dump adalah pengurangan kedalaman pada FDEP dimulai dari retraction yang pertama. Di sini kita kosongkan saja. DTB adalah dwell time saat sebelum dilakukan retraction. Kita kosongkan saja. DTS adalah dwell time saat memulai drilling. Kita kosongkan saja. Kemudian FAF adalah feed rate factor saat pertama kali drilling. Jika 0,5, maka feed rate-nya adalah 0,5 dari feed rate yang telah ditentukan. Di sini kita isi 1 saja. Kemudian vari yang kita gunakan adalah 1, yaitu stock removal untuk membuang gerang. Dapat dilihat urutan kerja dari tool pada grafiknya. Saat mencapai FDEP, tool akan diangkat sampai SDIS, kemudian drilling kembali. AXN adalah tool aksis yang digunakan. Di sini kita pilih 3, yaitu aksis Z. MDEP adalah minimum drilling saat menggunakan dump, agar kedalaman drilling tidak sampai 0. Kita kosongkan saja. FRT digunakan saat menggunakan vari chip breaking, maka kita kosongkan saja. DTD juga saat menggunakan chip breaking, kita kosongkan saja. TIS1 adalah lead distance saat drilling kembali, kita isi 0 saja, lalu klik OK. Seperti biasa, kita akan mengembalikan tool ke posisi aman dengan G00 ke X100 Z100 dan ditambahkan dengan M01.